Langit musim dingin menyambut kedatangan Megawati Hangestri di Bandara Adnan Menderes, Izmir. Syal biru putih Manisa BBSK melingkari lehernya, sementara kamera media Turki membidiknya seolah menyambut bintang film. Transfer ini mengejutkan dunia voli. Megatron, ikon voli Asia, memilih klub mediocre di Liga Turki, bukan tim raksasa seperti Fenerbahce atau Vakifbank. Wartawan bertanya-tanya, apa yang Manisa lihat dari pemain Asia Tenggara ini? Pelatih Marcelo Abondanza menjawab tegas dalam konferensi pers, kami butuh pemain dengan nyala, bukan nama besar. Tapi suara sumbang mengiringi. Media lokal meragukan Megawati mampu menggantikan Oppo asing sebelumnya yang lebih tinggi, lebih kuat, dan sudah terbiasa dengan ritme voli Eropa. Komentar pedas menghiasi forum daring, Manisa hanya cari sensasi. Di ruang ganti, Megawati menyadari dunia barunya tak akan mudah. Bahasa, makanan, hingga kebiasaan latihan berbeda. Bahkan atmosfer latihan Manisa lebih keras dari yang pernah ia alami di Red Sparks Korea. Tapi sorot matanya tetap sama, tajam dan fokus. Ia tahu, untuk diakui, ia harus mengguncang panggung dengan performa, bukan reputasi masa lalu. Malam itu, ia berdiri sendirian di tengah lapangan latihan Manisa yang kosong. Bola voli di tangannya terasa berat, bukan karena gravitasi, tapi ekspektasi. Ia menggenggamnya erat, seolah berkata pada dirinya sendiri, aku bukan tamu di negeri orang. Aku akan jadi tuan rumah di lapangan ini. Hari pertama latihan resmi Megawati di Manisa diwarnai atmosfer penuh ketegangan. Di sisi lain lapangan, Dilara Bilge berdiri seperti ratu tua yang menakar calon pewaris tahta. Pemain senior itu punya aura karismatik dan gaya main yang kuat, sedikit keras kepala, tapi dihormati. Sementara di sisi berlawanan, Nilai Gungor, setter jenius dengan wajah datar dan perhitungan presisi, melirik Mega dengan tajam, ia ingin tahu apakah pemain Indonesia itu bisa mengikuti ritme otaknya. Pelatih Marcelo mempertemukan mereka dalam latihan formasi segitiga. Serve pertama Megawati langsung keras menukik, tapi Nilai menahan senyum sinis. Kekuatan saja tidak cukup, gumamnya dalam hati. Dalam beberapa rotasi, bola-bola Megawati kerap tak terhubung dengan umpan Nilai. Bahkan Dilara sempat menegur dengan nada dingin, kami bukan tim sorotan. Kami tim kerja. Usai latihan, Megawati mencoba membuka percakapan, namun dinding antara mereka masih tinggi. Nilai sibuk mempelajari catatan statistik, sementara Dilara langsung menuju ruang terapi tanpa sepatah kata. Malamnya, Mega duduk di balkon apartemen tim, menggulir pesan dari keluarganya di Indonesia. Ia tahu, untuk menaklukkan Turki, ia harus terlebih dulu menaklukkan dua wanita kuat di timnya. Marcelo memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia bukan pelatih yang suka banyak bicara, tapi malam itu ia menulis satu kalimat di buku catatannya. 3 api yang saling membakar bisa jadi neraka, atau bisa jadi matahari. Manisa BBSK mengadakan pemusatan latihan di Izmir, memanfaatkan jeda pramusim untuk membangun kekuatan tim. Latihan 2 kali sehari tanpa kompromi. Megawati dikejutkan oleh sistem Turki yang menuntut akurasi sempurna dan stamina mental yang luar biasa. Di tengah suhu yang menggigit, Marcelo tidak segan menghentikan latihan hanya karena satu rotasi salah posisi. Hari-hari awal penuh benturan. Dilara menganggap Megawati terlalu emosional saat smash tak masuk. Nilai mengeluh Mega tak peka membaca timing. Suatu kali, Mega menghempaskan bola ke dinding latihan, membuat seluruh ruangan hening. Marcelo tidak marah, hanya berkata, emosi tanpa arah hanya jadi beban tim. Namun dari bara-bara konflik itu, sinyal harmoni mulai muncul. Nilai, dengan gayanya yang dingin, mulai mengatur tempo sesuai gaya Asia Tenggara. Ia mulai memberi umpan-umpan cepat yang pas dengan loncatan Megawati. Dilara, meski masih keras, mulai membuka ruang untuk kerja sama blok yang efektif. Ketiganya masih jauh dari akur, tapi sebuah pola mulai terbentuk. Di akhir minggu, Marcelo memanggil ketiganya ke pinggir lapangan dan memperlihatkan rekaman latihan. Lihat, katanya sambil memperlambat video. Kalian belum saling suka, tapi bola tak pernah bohong. Chemistry mulai muncul, bukan karena kalian cocok, tapi karena kalian berani mencoba. Turnamen pramusim Cupa EG diadakan di Izmir. Tim-tim kuat seperti Bolu dan Karayolari hadir, menjadikannya ajang pemanasan bergengsi. Manisa datang tanpa ekspektasi, apalagi dengan 3 pemain intinya masih dianggap proyek gagal. Tapi laga pertama melawan AIBB langsung membuat stadion bergetar. Di set kedua, formasi yang diciptakan Marcelo diuji, Nilai sebagai pengatur tempo cepat, Dilara di ujung sebagai bloker andalan,
dan Megawati sebagai penentu serangan dengan back attack mematikan. Dalam 3 rotasi, Manisa mencetak 8 poin tanpa balas. Komentator mulai menyebut trio ini sebagai triumvirat tak terduga. Mega tampil gila. Ia melakukan quick ball yang membuat lawan kebingungan. Dilara melengkapi dengan blok solid dan nilai tanpa ekspresi, seperti dalang yang menarik semua tali. Setelah laga usai, seorang jurnalis Turki menulis di media, "Kita mungkin baru saja menyaksikan trio paling tak terduga di liga musim ini." Trio ini mulai mendapat perhatian. Di ruang ganti, Dilara memeluk Megawati untuk pertama kalinya. Nilai hanya mengangguk kecil, tapi dalam dunia voli, itu sudah setara dengan tepuk tangan. Di tengah lampu-lampu sorot, 3 perempuan ini menyadari, mereka belum jadi tim terbaik, tapi sudah jadi ancaman. Liga resmi dimulai. Manisa dijadwalkan menghadapi klub besar Eczacıbaşı di laga pembuka. Media tak segan menyebut Manisa sebagai tim mediocre yang sedang mabuk euforia. Fenerbahce bahkan menyindir di Twitter, trio sementara tidak membuat musim jadi panjang. Megawati menatap layar ponselnya dengan senyum tipis. Ia tahu cibiran itu bagian dari permainan, tapi juga bahan bakar baginya. Dilara lebih frontal, ia cetak ulang postingan itu dan menempelkannya di papan strategi tim. Kita balas bukan dengan kata, tapi poin. Laga melawan Eczacıbaşı berakhir dengan kekalahan tipis 2-3. Namun trio Mega Dilara nilai mencetak kombinasi 65 poin, dan permainan mereka jadi perbincangan hangat. Analis mulai mengganti nada, Manisa mungkin tak juara, tapi trio ini punya sesuatu yang belum terdefinisikan. Setelah laga, Marcelo berkata dalam konferensi pers, "Kami bukan sementara. Kami sedang tumbuh." Mega, Dilara, dan Nilai hanya tertawa kecil di lorong stadion, lalu berjalan bersama menuju bus. Untuk pertama kalinya, mereka tampak seperti satu kesatuan. Laga tandang ke markas Bursa BB menjadi titik ledakan Megawati. Dalam atmosfer stadion yang panas dan fans yang fanatik, ia tampil seperti kesurupan. Smash-smash tajamnya meluncur seperti petir dari langit musim dingin. Dalam 4 set, ia mencetak 28 poin pribadi. Komentator televisi Turki berteriak, "YLDRM kan. Perempuan petir." Julukan itu langsung viral di media sosial. Potongan video Megawati berteriak usai menutup set keempat menjadi trending nomor 1. Bahkan bintang sepak bola Turki ikut membagikan klip tersebut. Marcelo tampak puas, tapi tetap menahan euforia. Hari ini Megawati luar biasa. Tapi kemenangan tidak milik satu orang. Meski begitu, locker room Manisa malam itu riuh seperti festival. Nilai yang biasanya dingin bahkan menepuk punggung Mega dan berkata, "Akhirnya aku tahu kamu bukan cuma hype." Di luar stadion, para anak-anak meminta tanda tangan Mega untuk pertama kalinya. Ia menandatangani bola, jersey, bahkan tangan anak kecil. Dalam hatinya, ia sadar, ini bukan lagi tentang adaptasi, ini tentang warisan. Musibah datang saat laga melawan Vakif Ban. Di set ketiga, Nilai terjatuh usai mengejar bola dekat net. Ia langsung memegangi lututnya dan teriak kesakitan. Stadion hening. Megawati dan Dilara berlari ke arah rekannya, tapi rasa takut sudah menguasai semuanya. Hasil MRI menunjukkan cedera ligamen lutut parsial. Ia harus absen minimal 4-6 minggu. Manisa terpukul. Marcelo menunjuk setter cadangan, Pelin, yang masih muda dan belum terbiasa dengan sistem trio maut. Hasilnya, permainan menjadi kacau. Megawati frustrasi. Bola-bola yang ia terima sering tidak pas. Dilara kesulitan menyesuaikan timing. Dalam 2 pertandingan berikutnya, Manisa kalah telak. Media kembali nyinyir, mekanik neraka rusak setelah satu baut copot. Mega duduk sendirian usai kekalahan itu. Ia menatap bangku kosong tempat Nilai biasa duduk. Dalam benaknya, ia mulai berpikir, mungkinkah ia bisa memimpin ritme? Bukan hanya menunggu umpan, tapi menciptakan momentum sendiri. Laga berikutnya melawan PTT terancam jadi malapetaka. Tak hanya Nilai absen, Megawati juga mendadak demam tinggi dan tak bisa bermain. Dalam situasi genting itu, Dilara berdiri sebagai satu-satunya pilar pengalaman di lapangan. Tanpa 2 andalannya, Dilara menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia berteriak mengatur formasi, memberi semangat pemain muda, dan bahkan mengganti peran sebagai penyerang sekaligus mentor. Marcelo, dari pinggir lapangan, terlihat terkejut dengan energi yang ditunjukkan Dilara.
Pertandingan berlangsung ketat, tapi Manisa berhasil menang 3-2. Suporter berdiri memberi tepuk tangan panjang. Di konferensi pers, Dilara berkata singkat, "Hari ini, bukan soal kekuatan. Tapi soal kemauan bertahan ketika orang lain tumbang." Ketika Megawati menonton cuplikan pertandingan dari kamarnya, ia menangis. Bukan karena absen, tapi karena menyadari, Dilara bukan hanya partner, dia kapten sejati. Di Hotel Ankara, Megawati duduk di depan cermin. Demamnya mulai turun, tapi pikirannya masih hangat dengan keresahan. Ia membuka album foto digitalnya, potret-potret bersama Red Sparks, timnas Indonesia, dan keluarganya di Banyuwangi. Di situ, ia merenungi siapa dirinya sebenarnya. Selama ini, ia merasa cukup dengan menjadi pencetak angka. Tapi kini, ia mulai sadar, peran besar bukan soal statistik. Ia ingat bagaimana di Korea ia dipelajari, bukan dipimpin. Kini, ia punya kesempatan menjadi lebih dari sekadar pemain asing. Dalam keheningan kamar, ia menuliskan kalimat di catatannya, "Aku tak datang ke Turki untuk membuktikan diri. Aku datang untuk menyatu." Kalimat itu menjadi mantra, pengingat bahwa tim bukan panggung individual, tim adalah irama kolektif. Esok harinya, ia kembali ke lapangan latihan. Tubuhnya masih lemah, tapi sorot matanya tajam. Marcelo hanya menatap, lalu tersenyum kecil. "Selamat datang kembali, Megatron." Laga melawan Galatasaray menjadi momen reuni trio maut. Nilai kembali dengan pelindung lutut, Megawati dalam kondisi 80%, dan Dilara dengan determinasi penuh. Atmosfer Galatasaray Arena panas, fans berteriak tanpa henti. Tapi trio ini datang bukan untuk bertahan, mereka datang untuk menantang. Pertandingan berlangsung brutal. 5 set penuh drama, rally panjang, dan adu mental. Di set penentuan, Megawati melakukan 3 back attack berturut-turut yang mematahkan semangat Galatasaray. Nilai, meski terbatas geraknya, menyajikan umpan-umpan cerdas yang memecah formasi lawan. Saat poin terakhir dicetak oleh blok ganda Mega Dilara, seluruh bangku Manisa di tribun meledak dalam sorak. Media langsung mengganti narasi mereka, dari trio sementara menjadi mekanik neraka, mesin maut yang tak bisa dihentikan jika lengkap. Dalam pelukan 3 arah di tengah lapangan, mereka tak butuh banyak kata. Keringat, luka, dan kebersamaan telah membentuk mereka bukan sekadar trio, tapi legenda yang mulai ditulis di Tanah Sultan. Setelah fase grup yang intens, pelatih Marcelo menyerahkan skema baru pada asistennya, Coach Yunus, maestro taktik yang dikenal dengan permainan fleksibel. Dalam latihan tertutup, Yunus memperkenalkan konsep hybrid offense, pola yang mengacak ritme lawan lewat rotasi tak terduga. Mega, yang biasa jadi ujung tombak, kini juga dijadikan decau, umpan palsu yang membuat lawan terperangkap. Nilai langsung menangkap ide itu. Dengan insting setternya, ia mulai mengatur tempo agar lawan tak bisa membaca alur bola. Kadang umpan mengarah ke Megawati, tapi justru Dilara yang menghantam dari sisi berlawanan. Kadang Mega malah berlari ke belakang, membuka ruang untuk quick attack dari middle blocker. Sistem ini membuat Manisa seperti teka-teki bergerak. Di awal eksperimen, banyak error terjadi. Beberapa rotasi bahkan membuat Mega seperti menghilang dari permainan. Tapi Yunus menenangkan, terkadang, senjata terbaik adalah bayangan. Mega mulai terbiasa dengan peran ganda, mengancam, tapi tidak selalu menyerang. Lambat laun, lawan-lawan mulai kebingungan. Statistik menunjukkan distribusi poin Manisa makin merata, dan Mega, meski mencetak lebih sedikit, memiliki impact strategis terbesar. Ia bukan hanya mesin angka, tapi kini jadi bagian dari skema catur Yunus yang mematikan. Laga perempat final melawan Eczacıbaşı menjadi ajang panas bukan hanya secara teknis, tapi juga mental. Kapten Eczacıbaşı, seorang pemain senior bernama Aylin, dikenal lihai bermain dengan emosi lawan. Sejak awal laga, ia terus menyasar Mega dengan ejekan-ejekan yang menyakitkan, bahkan menyindir masa lalu Mega di Korea. Mega sempat terpancing. Di set pertama, ia terlihat frustasi dan melakukan unforced error. Tapi saat timeout, nilai berbisik, buktikan tanpa bicara. Mega mengangguk. Di set kedua, ia mulai fokus hanya pada satu hal, membaca serangan lawan. Hasilnya luar biasa. Megawati mencatat rekor pribadi dengan 9 blok dalam satu pertandingan, sebuah angka yang mengguncang statistik liga. Setiap kali Aylin menyerang, Mega berdiri seperti tembok tak tergoyahkan.
Tak satu pun provokasi dibalas dengan kata, semuanya dibalas dengan aksi di atas net. Saat laga usai, Aileen melangkah pergi tanpa menoleh. Mega hanya memandang papan skor dan berkata dalam hati, di negara ini, aku bukan bintang tamu. Aku tuan rumah. Media menyebutnya, diam berbicara lebih tajam. Saat melawan Bolu, sebuah rotasi gagal memicu ketegangan. Nilai memberikan umpan yang terlalu cepat, membuat Mega kehilangan keseimbangan dan jatuh. Mega menatapnya dengan kesal, dan saat jeda, keduanya berdebat di pinggir lapangan. Kamera menangkap momen itu, membuat publik bertanya, apakah trio mau retak? Di ruang ganti, suasana tegang. Mega duduk di pojok, Nilai sibuk dengan handphonenya. Marcelo mencoba menengahi, tapi Dilara yang akhirnya berdiri. Dengan nada rendah tapi tajam, ia berkata, kita ini bukan trio sempurna. Tapi kalau kita jatuh, jatuh bersama. Kalau naik, naik bertiga. Jangan lupa itu. Kata-kata itu membekas. Malam itu, Mega dan Nilai bertemu di gym. Tanpa banyak bicara, mereka mulai latihan ulang rotasi yang gagal. Mega mulai memahami sudut pandang Nilai yang harus mengatur ritme seluruh tim. Nilai pun mengakui bahwa emosi Mega adalah cerminan beban yang berat. Keesokan harinya, mereka tampil seperti tidak pernah berselisih. Tapi semua tahu, persahabatan yang kuat bukan karena tak pernah retak, melainkan karena selalu memilih untuk memperbaiki. Pertandingan paling dinanti musim ini, derby melawan Fenerbahce. Tiket habis dalam 30 menit. Suporter Manisa memenuhi separuh stadion Ankara, membawa spanduk bertuliskan, Trio Neraka, siap membakar. Atmosfer begitu panas, tensi terasa sejak pemanasan. Pertandingan berjalan brutal. 5 set penuh tekanan dan emosi. Megawati beberapa kali dijegal mental lewat servis float yang sulit ditebak. Tapi ia bertahan. Nilai menyajikan tempo cepat, Dilara berkali-kali menyelamatkan bola mustahil. Set kelima mencapai skor Deutsch, 17-17. Lalu terjadi momen yang tak terlupakan. Mega menerima bola servis, lalu tanpa lompatan, menghantam bola lurus ke sudut belakang. AC. Suporter Manisa meledak, komentator berteriak, smash tanpa lompatan. Ini gila. Seluruh Turki membicarakan momen itu sepanjang malam. Mega tak berteriak. Ia hanya menunduk, mengepalkan tangan, dan memeluk Nilai dan Dilara. Di layar besar, tertulis, Manisa menang 3-2. Tapi semua tahu, malam itu yang menang bukan hanya tim, tapi sebuah persahabatan yang dibentuk dari darah dan peluh. Dengan kemenangan atas Fenerbahce, Manisa resmi melaju ke semifinal. Namun kemenangan itu datang dengan harga. Di set ketiga, Dilara salah mendarat saat blok dan merasakan nyeri di pergelangan tangannya. Awalnya dianggap ringan, tapi dokter menyarankan pembatasan gerak selama 2 minggu. Dilara, seperti biasa, ingin tetap bermain. Tapi Marcelo bersikeras, kita butuh kamu dalam jangka panjang. Mega dan Nilai menemani Dilara saat terapi. Mereka tahu, kehilangan salah satu dari mereka bukan sekadar kehilangan kemampuan, tapi kehilangan roh. Sementara itu, media mulai menyoroti stamina Manisa yang semakin menipis. Beberapa pihak menyebut trio ini akan tumbang sebelum final. Tapi Mega berkata pada wawancara, tubuh bisa luka. Tapi tekad tidak pernah lecet. Dalam latihan, Mega dan Nilai mulai mencoba berbagai kombinasi untuk menutupi keterbatasan Dilara. Mereka tidak mencari pengganti. Mereka berusaha memastikan, Dilara tetap bagian dari permainan, bahkan saat tidak 100%. Leg pertama semifinal melawan Eczacıbaşı diadakan di Istanbul. Tekanan tinggi, suporter lawan bising, dan Manisa dalam kondisi pincang. Dilara hanya bermain sebagian set, dan Mega mendapat penjagaan ketat. Saat set ketiga, Mega mengalami insiden saat diving bola, hidungnya terbentur siku lawan. Darah mengalir dari wajahnya. Pertandingan dihentikan sementara. Semua orang tegang, tapi Mega hanya berkata, bersihkan. Aku lanjut. Dengan kapas di hidung dan perban kecil, ia kembali bermain. Tapi luka dalam tim terlalu dalam hari itu. Manisa kalah 1-3. Media langsung menulis, trio neraka terbakar di Istanbul. Banyak yang memprediksi Manisa tak akan bisa bangkit di leg kedua. Tapi Marcelo tetap tenang. Kami kalah hari ini. Tapi kami tahu siapa diri kami.
Dalam ruang ganti, suasana senyap. Tapi tak ada yang menyalahkan siapapun. Karena luka mereka bukan luka kekalahan, tapi luka perjuangan. Malam sebelum leg kedua semifinal, Stadion Manisa kosong. Mega, Dilara, dan Nilai duduk bertiga di bangku tribun. Tak satu kata pun terucap. Langit Turki malam itu gelap dan sunyi, seperti mencerminkan perasaan mereka yang hampa. Tatapan mereka menembus lapangan. Di sana, mereka pernah jatuh. Di sana juga, mereka pernah bangkit. Malam itu bukan malam strategi, tapi malam perenungan. Mereka sadar, ini bukan lagi tentang menang atau kalah, ini tentang warisan. Esok paginya, ketiganya mengunci diri di gym. 5 jam tanpa pelatih, tanpa staf. Hanya mereka bertiga, rotasi demi rotasi, ulang demi ulang. Keringat bercucuran, namun tak ada keluhan. Yang ada hanya satu suara, kita tak bisa gagal. Saat keluar dari gym, Dilara berkata lirih, besok, kita tidak main demi Manisa. Kita main demi satu sama lain. Stadion Manisa penuh sesak. Suporter membawa spanduk bertuliskan, 3 tak bisa dipisahkan. Laga dimulai, dan sejak awal Manisa bermain seperti kesurupan. Smash Megawati menghantam keras, Dilara bermain cerdas walau belum pulih, dan Nilai memainkan tempo bak konduktor orkestra. Mega mencetak 36 poin malam itu, rekor pribadinya di Turki. Tapi lebih dari itu, semangat mereka membakar seisi stadion. Eczacıbaşı tak punya ruang untuk bernafas. Dalam 3 set lurus, Manisa membantai mereka 3-0. Saat peluit akhir berbunyi, stadion bergemuruh seperti gempa. Kamera menangkap Mega yang berlutut, menatap langit-langit. Air mata mengalir, bukan karena bahagia semata, tapi karena tahu perjuangan mereka akhirnya dihargai. Dalam konferensi pers, Mega berkata, hari ini bukan tentang menang. Ini tentang pantas disebut juara. Final digelar di Ankara, melawan musuh bebuyutan, Fenerbahçe. 5 set penuh intrik. Fenerbahçe mengincar Mega dengan segala cara, blok ganda, servis tajam, bahkan provokasi verbal. Tapi Mega tenang, seolah badai itu tak pernah ada. Set keempat, saat skor 23-23, Mega mencetak spike keras tapi wasit menyatakan fault. Protes meledak, tapi VAR menunjukkan bola bersih. Keputusan dibalik. Mega berdiri di tengah lapangan, menatap penonton, lalu menghantam bola penutup set kelima dengan kekuatan terakhirnya. Bola menukik, menyentuh garis. Poin terakhir. Manisa menang. Stadion hening sesaat, lalu meledak dalam kegembiraan. Trio itu saling peluk, tubuh penuh keringat dan luka. Tapi hati mereka penuh kebanggaan. Komentator menyebut laga ini sebagai final terbaik dalam sejarah Liga Turki. Dan Mega, ia kini tak hanya dikenal sebagai perempuan petir, tapi simbol keberanian dan persahabatan. Podium juara didirikan di tengah stadion. Di atasnya, 3 perempuan berdiri, Megawati, Dilara, dan Nilai, menangis sambil menggenggam trofi bersama. Mereka tak berkata apa-apa, karena semua telah diceritakan lewat perjuangan mereka di lapangan. Mega menatap trofi itu dan melihat refleksi dirinya, bukan sebagai pemain asing, tapi sebagai bagian dari sejarah. Nilai mengusap air matanya dan berkata, kita tidak juara karena sempurna. Kita juara karena saling percaya. Dilara mengangguk. Tim bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau bertahan bersama saat segalanya runtuh. Di belakang trofi, terukir tulisan dalam bahasa Turki, Birbirine Güvenenler Asla Kaybetmez. Mereka yang saling percaya, tak akan pernah kalah. Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan tentang 3 nama, tapi tentang 1 jiwa, 1 tekad, dan 1 kemenangan yang dibangun dari